Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Allahumma shalli warahmatullahi ala sayyidina wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Miska TV, selamat malam, selamat bergabung kembali bersama kita. Kali ini kita edisi khusus terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa kita hantarkan dahulu mengawali kajian kita, hantarkan dulu Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang pada pekan ini adalah hari lahirnya. Bibarokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. yaumiddin. Iyyaka Alhamdulillah na'budu wa ala iyyaka Muhammadin nasta'in. jami'in. Ihdinas siratal Inna Allah mustaqim. yahfa'inna Suratul syirata ladzina an'amta mustaqim. 'alaihim ghairil Wazina maghdubi alaihim wa 'alaihim rahmatullahi wa waladdallin. Allahumma barakatuh. shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Muhammad salli wa ala ala ali sayyidina sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Miska TV, karena kita hari ini adalah momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, jadi kita akan ngobrol seputar, bincang seputar Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, silahkan dituliskan seperti biasa. Ustadz, saya punya ini buku ini perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ini Allahumma salli Nico ala Kaftain. Muhammad wa ala Nico Kapten. Ini Iya, terjemahan iya. dari disertasi beliau yang diterbitkan pada tahun 1984. Jadi inti Iya, dari iya. buku ini bahwa Maulid itu secara meriahnya telah dilaksanakan di dinasti Fatimiyah yang di Mesir itu. Itu dalam konteks yang lebih gelora ya, yang begitu. Dan satu kemudian dari sana menyebarlah luas informasi terkait dengan Maulid dan tampaknya kata beliau itu satu-satunya dinasti yang katanya yang lebih memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW dan dinasti Fatimiyah, dan beliau menyebutkan juga karena ideologinya masuk mazhab Syiah dan Syiah adalah yang memuliakan Rasulullah dan keluarganya gitu. Dan kemudian nanti ada menyebarlah informasi tentang Maulid ini di kalangan Sunni katanya, termasuk juga nanti muncul muncul karya Syekh Al-Barjanji itu yang Maulid Barjanji itu yang katanya rintisannya karena termotivasi oleh gerakannya Salahuddin Al-Ayyubi kayak gitu. Nah, entah nanti bisa barangkali nanti antum bisa menyampaikan terkait Maulid ini dan perkembangannya di Indonesia, di luar negeri, ataupun hal-hal yang hikmah dari Maulid dan sebagainya. Gimana Ustaz? Bisa langsung Ustaz? Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma salli Muhammad ala wa ala alihi Muhammad wa sayyidina ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya sirajan munira. Assalamualaikum ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Satu keindahan yang Allah sempurnakan alam semesta ini dengan kehadiran manusia yang paling indah, manusia yang paling sempurna, manusia
yang Allah hadirkan sebagai tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan seluruh bagian dari alam semesta ini. Dialah manusia yang paling sempurna. Dialah yang tidak ada apapun yang menyerupai kedudukan dan kemuliaan dirinya. Dialah satu-satunya manusia yang merupakan manifestasi dari nama Allah, Laisa kamislihi syai'un. Tidaklah ada apapun yang menyerupai dirinya. Dialah manusia yang cahayanya menebar ke seluruh penjuru alam semesta ini. Kita berbahagia dan saya mengucapkan rasa bahagia kepada seluruh pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergabung bersama malam hari ini dalam apa yang kita hadirkan di Mishkat TV pada malam hari ini. Tidak ada yang bisa menggambarkan hakikat diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pelita bagi alam semesta ini. Muhammad Iqbal, penyair dari Lahore, menyatakan, engkau bisa mendustakan Tuhan, tapi tak akan mungkin kau mampu mendustakan keindahan wajah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Datuk Rasulullah Abdul Muttalib terjaga dari tidurnya. Ia tidur di hijir Ismail dan tubuhnya bergetar, keringat membasahi seluruh tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat luar biasa. Baru saja sebuah mimpi yang begitu dahsyat terjadi. Ia melompat bangun dan tergesa-gesa kembali ke rumahnya di tengah malam itu. Beberapa langkah meninggalkan Hijr Ismail, Abdul Muttalib berjumpa dengan seorang ahli nujum. Ahli nujum itu berkata, ya Syekhul Quraisy, wahai penghulunya orang-orang Quraisy, tidak pernah aku menyaksikan kau dalam rupa yang seperti saat ini. Dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar, yang seluruh musuh ketika berhadapan denganmu, mereka menjadi pucat dan gemetar. Tetapi saat ini aku saksikan keadaan itu terjadi padamu. Peristiwa dahsyat seperti apakah yang telah engkau alami sehingga engkau mengalami keadaan yang seperti ini? Abdul Muttalib menceritakan kepada ahli nujum itu, aku baru saja menyaksikan satu mimpi yang begitu dahsyatnya, yang begitu luar biasa, yang sepanjang hidupku aku tidak pernah menyaksikan mimpi yang demikian luar biasa seperti aku saksikan pada malam hari ini. Ahli nujum itu kemudian bertanya, ceritakanlah kepada aku, mimpi apa yang telah engkau saksikan? Abdul Muthalib berkata, ketika aku tidur aku menyaksikan dari perutku tumbuh sebuah pohon, yang pohon itu begitu membesar menjulang ke langit. Dari pohon itu tumbuh dahan-dahan yang begitu lebat, yang begitu rimbun, yang menjulur ke timur dan barat, menutupi seluruh permukaan bumi. Ujungnya menjulang sampai ke langit. Dan setiap ranting-rantingnya memancarkan cahaya yang begitu kemilau dan begitu indah.
orang-orang Arab hendak menebang pohon ini. Tetapi dari langit muncul cahaya yang begitu luar biasa menghancurkan mereka. Kemudian datanglah penduduk-penduduk bumi dari seluruh penjuru. Mereka bergelantungan dari tangkai-tangkai daun-daun dari pohon ini. Dan mereka sujud rebah di hadapannya. Begitu luar biasa mimpi yang aku saksikan ini. Dan aku begitu ketakutan dengan apa yang terjadi. Aku tidak mampu memahami apa yang terjadi dengan mimpiku ini. Apa yang aku saksikan itu. Peristiwa itu begitu nyata di hadapanku. Ahli nujum itu kemudian berkata kepada Abdul Muttalib. Dia berkata, wahai Syekhul Quraisy, peristiwa dahsyat akan segera terjadi darimu. Dari sulbimu akan keluar seorang anak yang kelak dia akan berkuasa. Dan kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Dan menguasai seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Kekuasaannya menundukkan semua manusia dari zaman ke zaman. Dan kekuasaannya bukan datang dari bumi, tapi kekuasaannya datang dari ujung langit. Ini begitu hal yang telah digambarkan nubuat tentang kelahiran sosok manusia besar yang begitu agung dan luar biasa ini. Dan ada banyak sekali tentu saja eh, syair-syair yang begitu indah, terukir, yang menggambarkan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Syimtotud Durar, kita mendapatkan dan yang selalu kita baca ketika Maulid tiba. Bagaimana nutfah yang suci itu dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari sulbi-sulbi yang suci dan sampai pada sulbi yang paling utama yang berasal dari dua manusia yang sangat agung, Abdullah dan Aminah. Kedua manusia yang suci ini, yang wajah mereka dalam riwayat tidak ada yang menandingi ketampanan wajah Abdullah, dan nubuat juga muncul ketika kelahiran, sehingga orang-orang Yahudi mengira bahwa sesungguhnya Abdullah lah khatamul anbiya, penutup para nabi yang telah dinubuatkan. Sehingga mereka selalu mengintai di mana Abdullah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi justru yang membunuh Abdullah di Madinah. Dan Aminah merupakan perempuan yang paling indah wajahnya. Yang tidak seorang pun yang pernah menyaksikan keindahan wajah Aminah kecuali mereka terpesona terhadapnya. Tidak ada yang layak untuk Aminah kecuali Abdullah. Dan tidak ada yang layak untuk Aminah, untuk Abdullah kecuali Aminah. Dari kedua manusia yang suci ini, lahirlah sosok yang paling utama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Al-Quran menggambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang utusan dari golongan kamu sendiri, yang begitu merasakan derita yang terjadi padamu dan mengharapkan keselamatan untukmu. Dan begitu kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Sosok yang begitu agung, sosok yang begitu luar biasa. Ya, ketika
ada orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Wahai Rasulullah, kapan kau menjadi nabi? Rasulullah berkata, kuntu nabiyan wa kan adama baina tinil wal ma. Aku sudah menjadi seorang nabi ketika Adam masih bercampur antara air dan tanah. Dan ketika Adam dibangkitkan, fanadhara ila daril jannah fara'a maktuban asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Adam dibangkitkan, dia menyaksikan pada pintu surga tertulis dua kalimat. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi tidak utusan kecuali Muhammad. Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, nama siapakah yang telah engkau gandengkan dengan nama? Allah berkata, laulahu, laulahu ya Adam, lama khalaqta aflak. Kalaulah bukan karenanya, kalaulah bukan karenanya, wahai Adam, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Alam ini dihadirkan dalam tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan manusia yang paling utama, Khatamul Anbiya. Dialah penutup para nabi. Khatam bisa bermakna penutup, tapi bisa bermakna cincin yang menunjukkan dialah puncak dari keindahan para nabi. Seluruh nabi dihadirkan untuk menghadirkan diri. Seluruh kesempurnaan yang ada pada seluruh nabi tergabung pada kesempurnaan dirinya. Jika Adam adalah manusia yang pertama, maka sebelum Adam diciptakan, Allah sudah meng-create, Allah sudah menyiapkan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah nur yang paling awal. Awalu ma khalaqallah nuri. Awal yang diciptakan Allah adalah cahaya. Dan dari cahaya itulah Allah mulai ciptaan demi ciptaan. Kalau sebagai penyelamat manusia, maka adakah yang lebih menyelamatkan bagi manusia ini dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Musa kalimullah adalah sosok yang paling perkasa, yang paling luar biasa, yang Fir'aun pun gemetar di hadapannya, dan tidak ada rasa takutnya di hadapan Fir'aun yang begitu ditakuti. Dia yang begitu perkasa, begitu luar biasa, tetapi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun musuh yang berani berhadapan langsung dengannya. Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaihi berkata, sekiranya perang sudah demikian dahsyatnya dan kami semua dalam keadaan terdesak, maka kami semua berlindung di balik tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak satu anak panah pun mampu menggores kulit kami. Tidakkah kita lihat keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para suami di Mekah seringkali cemburu pada keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap kali Rasulullah lewat, istri-istri mereka melihat dari balik pintu rumah mereka untuk menyaksikan keindahan wajah Rasulullah. Ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu minkuma ajmal bainaka wa baina Yusuf. Wahai Rasulullah, mana yang lebih indah antara dirimu dan saudara dan Yusuf? Rasulullah mengatakan bahwa ana akhi Yusuf abyad minni wa anna amlah minhu.
Saudaraku Yusuf lebih putih dariku, tapi aku lebih manis darinya. Keindahan yang begitu luar biasa, yang siapapun menyaksikan wajah Rasulullah terpesona dan tenggelam di dalam. Iqbal berkata, sekiranya seluruh keindahan ini dikumpulkan, maka cukuplah itu semua untuk sekedar menggambarkan senyuman Rasulullah SAW. Sa'di dalam syairnya berkata bahwa balaghal ula bikamalihi. Balaghal ula bikamalihi. Kasyafat duja bijamalihi. Hasunat jami'u khisali. Sallu alaihi wa alihi. Telah sampai kesempurnaan itu atas kehadiran diri. Telah tergambarkan seluruh keindahan itu atas keseluruhan keindahan perilaku dirinya. Indahlah seluruh apa yang muncul darinya. Maka curahkan salawat untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada manusia yang kesempurnaannya melebihi diri. Sehingga Allah menamai dirinya dengan nama Ahmad. Karena hanya nama itulah yang mampu menggambarkan tentang diri. Nama itu merupakan nama dari manifestasi Ahad. Yang sekiranya nama Ahmad itu kita hilangkan huruf mimnya, maka kita akan membacanya dengan bacaan Ahad. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa dialah gambaran manifestasi keindahan Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya. Tetapi kesempurnaan dan keindahannya hanyalah merupakan manifestasi dari keindahan dan kesempurnaan dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada namanya tetap ada hakikat makhlukiyah yang digambarkan dengan huruf mim yang ada pada kalimat Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nama Ahmad adalah nama yang ma'ruf di langit. Sementara nama Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, adalah nama yang ma'ruf di muka bumi. Allah memuja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, jika Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebut nama bagi para nabinya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di surga. Ya Nuh, laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukanlah keluarga. Allah menyebut ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Allah menyebut mereka dengan nama-nama, memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Tapi lihatlah bagaimana Allah memanggil kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memanggilnya dengan sebutan ya Rasul. Baligh ma unzila ilaika min rabbika. Ya Nabi. Ya Mudassir. Ya Muzammil. Allah memanggil dengan gelar-gelar keindahan. Dengan gelar-gelar yang luar biasa. Dan Allah memberikan gelar-gelar yang luar biasa pada Rasulullah. Allah menyebutkan Basyiran wa Naziran. Allah menyebutkan Sirajan Munir. Dia pembawa berita gembira, dia pemberi peringatan, dia yang cahayanya terang benderang, dia yang begitu luar biasa, yang tidak ada kemudian Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyebut nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah selalu menyebut dengan gelar-gelarnya. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Nur, Allah mengatakan la tajal doa Rasul ba'dakum, la tajal doaukum, doa, la tajal doa Rasul ka doaukum ba'dakum ba'dak. Jangan pernah kalian memanggil nama Rasul itu seperti kalian memanggil satu dengan yang lain. Allah mengancam. Bahkan ancaman Allah atas gangguan terhadap Rasulullah juga begitu luar biasa. Di dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, La tarfa aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi. Antah bita'amalakum wa antum la tashurun. Akan batal seluruh amal-amal kamu. Dan kamu tidak sadar karena bagaimana Allah begitu mengagungkan Rasulullah. Sehingga siapa saja yang mengganggu Rasulullah, bahkan suara mereka itu mengganggu Rasulullah, itu akan membatalkan seluruh kemudian amal-amal mereka. Begitu luar biasa. Sehingga karena itulah Allah menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, curahkanlah salawat dan salam untuknya. Ini adalah satu perintah dan penegasan yang Allah mulai dengan dirinya, bahkan para malaikat. Salawat adalah satu bentuk di mana Allah mengajarkan kita untuk memuliakan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ungkapan yang menarik dari alamat tobat-tobat. Kenapa kita disuruh bersalawat? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sampai pada derajat yang paling tinggi, sudah sampai pada kemuliaan yang paling utama? Tidak ada dosa padanya, tidak ada keburukan dan kejelekan pada perilakunya. Tetapi kenapa kita yang rendah, kita yang hina, diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW? Allah mengatakan bahwa salawat itu justru mengantarkan kesempurnaan diri kita, sehingga kita bisa menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Dia bagaikan sebuah taman yang taman-taman itu dipenuhi dengan beragam bunga-bunga yang indah. Dan di ujung taman itu, di situ Rasulullah SAW berdiam. Ketika kita masuk ke taman itu, kita memetik bunga yang telah ditanam oleh Rasulullah sendiri untuk kita persembahkan pada Rasulullah. Persembahan yang membuat Rasulullah bahagia. Karena ini satu ungkapan dari alamat toba-tobai yang begitu luar biasa. Itu yang menghubungkan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan curahan salawat kita itu, kita menjadi kemudian mendapatkan kedudukan yang utama. Ada seorang ulama yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Satu malam ia bermimpi. Ia menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak sekali ulama yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbaris, mereka datang menciumi Rasulullah, dan Rasulullah bertanya tentang keadaan mereka, tentang keluarga mereka. Semua kemudian satu persatu memeluk Rasulullah, mendatangi Rasulullah, tapi Rasulullah sama sekali tidak memandang wajah ulama. Sehingga dia bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, walima iltafata alayya. Hal alayya ghadaban? Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memalingkan wajahmu kepadaku? Apakah engkau
marah kepadaku. Rasulullah mengatakan, "Analah a'rifuk." Aku tidak mengenal. Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bukankah kenalmu kepada umatmu lebih kenal dari seorang ibu kepada anak-anaknya?" Rasulullah mengatakan, "Betul. Ma'rifati ala ummati bimik dari salawatuhum alayya." Tetapi kenalku pada umatku dengan bilangan salawat yang mereka sampaikan untuk. Jadi ini salawat menggambarkan sesuatu yang luar biasa yang menghubungkan kita. Suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul di masjid, para mujahidin, mereka yang kembali dari perang, datang menjumpai Rasulullah di masjid. Mereka berada dalam keadaan kelelahan. Rasulullah bahagia menyambut mereka semua. Rasul bertanya keadaan mereka satu persatu, dan mereka begitu bahagia menyaksikan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin menghidangkan makanan bagi mereka, tetapi Rasulullah tidak mendapatkan apapun untuk dihidangkan kemudian kepada para mujahidin ini, kepada para sahabat yang baru pulang dari peperangan, dari jihad mereka, yang mereka berada dalam keadaan kelelahan yang luar biasa. Dan dalam keadaan yang seperti itu, Rasulullah mencari makanan, tapi tidak menjumpainya. Tidak ada susu, tidak ada juga roti, tidak ada juga kemudian tamar, korma, untuk dapat dia berikan. Sehingga Rasulullah SAW bersedih pada saat itu. Dalam keadaan sedih itu, tiba-tiba ada seekor lebah yang kemudian berputar-putar di Masjid Nabawi. Dan lebah itu kemudian menghampiri Rasulullah SAW. Rasul bertanya pada lebah itu, "Apa yang kau lakukan?" Lebah itu berkata, "Aku diutus Allah untuk datang kepadamu ya Rasulullah. Ikutlah denganku." Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib salamullah alaih untuk mengikuti lebah itu. Lebah itu kemudian membawa Ali bin Abi Thalib salamullah alaih ke pohon-pohon yang di situ dipenuhi dengan madu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib mendatangi setiap dari pohon-pohon yang padanya eh, ada sarang lebah atau yang berisikan madu-madu itu, para lebah kemudian mengguncang-guncangkan kemudian pohon sarang mereka sehingga keluarlah darinya madu yang begitu luar biasa. Begitu banyaknya sehingga Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi kewalahan dan berkata cukup, cukup. Dan dia membawa itu kemudian pada Rasulullah, dan Rasulullah menghidangkan madu itu kepada para sahabatnya dan para pejuang itu. Lebah itu datang pada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau ridho?" Rasulullah mengatakan, "Ya, tapi ceritakanlah kepadaku apa yang menyebabkan kau melakukan hal ini." Lebah itu berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku sebenarnya adalah pemimpin para lebah ini. Kami sering kemudian mencari terbang ke sana kemari untuk mencari sari bunga-bunga. Tapi madu yang kami hasilkan bukanlah madu yang manis. Madu, sekian lama kami tidak menghasilkan madu-madu yang manis. Sekian lama kami tidak menghasilkan kemudian madu-madu yang lezat dan nikmat. Dan ketika kemudian kami mendengar bahwa ada seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyampaikan atas perintah Allah, kami menyampaikan solawat untuknya. Dengan solawat itulah kemudian madu-madu yang kami miliki berubah menjadi manis dan nikmat. Karena itu ya Rasulullah, kami persembahkan madu-madu ini untuk. Tapi kisah ini adalah kisah yang dinukil oleh Syir Hindi di India.
dalam syairnya yang luar biasa. Dia mengungkapkan banyak sekali kemudian syair-syair yang menggambarkan tentang hal luar biasa dari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, saya ingin bacakan syair yang diungkapkan ini eh, tentang kisah ini, bahwa eh, dalam kitab-kitab dituliskan satu kisah yang sangat menawan. Satu hari di Masjid Suci berkumpullah para pahlawan, hadir sebagai tamu-tamu Muhammad. Mereka bergembira eh, dan mereka menyapa eh, pemimpin pujaan hati mereka. Eh, dan mereka dengan penuh ketulusan dan bagimu kedamaian. Demikian dijawab oleh Rasulullah yang baik. Dan dia berbincang-bincang ramah dengan mereka. Betapa bahagia mereka di sana. Dengan cepat dia memesan telur dan roti untuk dihidangkan bagi para tamu. Tetapi tak ada apapun untuk dimakan yang dapat ditawarkan kepada mereka. Ketika mereka mengetahui ketiadaan jamuan ini, mereka menjadi sangat bingung. Tiba-tiba datanglah seekor lebah kecil berputar-putar di sekeliling mereka. Mengapa engkau datang? Demikian ditanyakan oleh Muhammad kepada lebah kecil itu. Dan di hadapan Muhammad sang pangeran si lebah menjelaskan segalanya. Aku datang ke sini kali ini kepadamu karena perintah Tuhan. Bawakan aku seorang pelayan khusus sekarang untuk pergi bersama aku. Muhammad yang baik kini menunjuk Ali, dan lebah itu terbang mendahului yang lain. Di belakangnya Ali Shah mengikuti, tergesa-gesa, dan dia membawa sebatang, dan tergesa-gesa mereka menghampiri sebatang pohon tertentu yang tidak jauh dari Madinah. Dan dengan tongkat dia lalu menurunkan semua sarang lebah. Dia membawanya dan menjamu para tamu dengannya, yang memakannya dengan gembira. Lalu Pangeran Muhammad meminta lebah menjelaskan peristiwa aneh. Bagaimana terjadi kemuliaan itu padamu? Ceritakan sejujurnya kisah itu. Di hadapan Pangeran Muhammad kini, lebah menjelaskannya dengan baik. Dimanapun ada lebah madu, akulah yang memimpin semuanya. Kami terbang dan berumput di semak-semak dan pepohonan, entah pahit, entah manis. Dan kami mengumpulkan getah bunga dalam sarang tinggi di pepohonan. Tetapi getah itu tidak pernah terasa manis. Ia hanya menjadi makanan bagi kami. Tetapi ketika kami, wahai Nabi tercinta, ketika kami, wahai Nabi tercinta, eh, mengucapkan salawat atasmu dengan penuh cinta, madu kami menjadi begitu manis lantaran kata-kata ini. Demikianlah kini engkau ucapkan salawat kepada Muhammad dengan cinta yang besar. Dan berkat salawat ini menjadi semanis madu. Ini syair ini, selain didasarkan pada riwayat, juga menjadi kemudian syair yang dibacakan di India oleh mereka yang mengumpulkan madu-madu itu. Sehingga madu-madu itu terasakan manis yang luar biasa. Ini gambaran betapa solawat itu menggambarkan cerminan kemudian rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Dalam kisah yang lain digambarkan bahwa bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan gambaran dari rahmat ilahi. Ketika ada seekor rusa yang dijerat oleh seorang pemburu, rusa itu meronta-ronta, dan rusa itu berteriak-teriak sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menyaksikan keadaan dari rusa itu mendekati rusa itu. Rusa itu menangis dan memohon mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon perlindungan. Ia berkata, "Ya Nabi Allah, aku memiliki dua anak
yang saat ini anak-anakku itu masih dalam keadaan kecil, dan dia berada di Sahara padang pasir. Sekiranya aku tidak menuntun mereka, maka mereka akan mati di padang pasir itu. Ya Nabi Allah, lepaskan diriku. Dan aku akan menuntun anak-anakku untuk datang, untuk kembali kepada ke hutan mereka, sehingga mereka bisa hidup karenanya. Dan aku akan kembali ke tempat ini. Rasul berkata pada pemburu itu, berikanlah kesempatan bagi rusa ini untuk meninggalkan tempat ini. Dan akulah sebagai jaminannya. Pemburu itu berkata dan bertanya, siapa engkau? Rasulullah berkata, aku adalah Ahmad, penghulu dari seluruh manusia di alam semesta. Orang itu kemudian berkata, kiranya rusa itu tidak kembali, maka dirimu lah sebagai tebusannya. Rasulullah menggantikan dengan dirinya rusa yang meninggalkan kemudian pemburu itu. Rusa itu berlari dengan cepat. Ia memanggil kembali anak-anak yang berada di Sahara, padang pasir. Dan kemudian beberapa saat setelah itu, rusa itu membawa kedua anak-anaknya. Mereka mendatangi Rasulullah dan sambil bersujud berkata, engkau telah menyelamatkan kami. Engkau adalah utusan Tuhan yang kami bersaksi atasnya. Dan pemburu itu begitu takjubnya pada rusa itu, sehingga kemudian dia berkata, aku bebaskan rusa ini dan aku mengikuti agama. Rusa itu sudah berkata, engkaulah yang telah menyelamatkan seluruh makhluk di alam semesta ini. Dan Rasulullah SAW dalam syair yang dikemukakan di Indo-Pakistan disebutkan bahwa dialah pelindung rusa yang dalam keadaan kesulitan dengan anak-anak yang kelaparan. Begitu indahnya kemudian pengungkapan ini terhadap diri Rasulullah SAW. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Kita menyaksikan semua hal yang begitu indahnya, begitu luar biasanya pada diri Rasulullah SAW. Dan perkenankan saya menceritakan juga bagaimana Rasulullah SAW dalam akhlak yang begitu luar biasa. Ketika padanya datang di Madinah pada saat itu tamu yang berasal dari Turki. Rumi menceritakan kisah ini dalam Fihi Mafihi. Beberapa tamu dari Turki datang dan waktu telah malam tiba. Mereka melewati Madinah dalam sebuah perjalanan mereka. Dan mereka menyaksikan ada satu tempat yang terlihat orang-orang berkumpul di situ. Mereka menghampiri tempat itu. Dan tempat itu tidak lain adalah Masjid Nabawi. Mereka memasuki tempat itu dan meminta perlindungan untuk dapat menginap di Madinah. Rasulullah berkata bahwa kepada para sahabat-sahabatnya, jamulah tamu ini. Dan hendaklah dari satu kalian mengambil satu tamu ini untuk menginap di rumah kalian. Dan jamulah dia sebagai tamu yang terhormat. Semua mengambil satu persatu tamu-tamu itu. Sampai tinggallah seorang tamu dari Turki yang begitu luar biasa, tubuhnya besar. Yang mereka mungkin mengira bahwa dengan tamu yang besar ini tentu akan menghabiskan makanan yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengambil tamu yang tubuhnya begitu besar itu. Ia bawa ke rumahnya, ia tempatkan di tempat tidurnya. Ia berikan jamuan yang luar biasa. Dan betul bahwa tamu yang begitu besar dari Turki ini memakan makanan yang disediakan Rasulullah sampai habis. Dan dia tidur di ranjang Rasulullah SAW. Tanpa kemudian ketahui bahwa pintu kamarmu itu mengalami keadaan yang sulit. Perutnya bergemuruh karena makanan yang begitu banyak dia makan. Dan di malam itu juga dia tidak mampu kemudian mencari tempat yang lain untuk mengeluarkan hajatnya. Dan hajatnya itu keluar di tempat tidur Rasulullah SAW. Ya khawatir dan ketakutan bahwa raja yang ada di Madinah ini akan membunuhnya. Dia mendengar derat-derat langkah menjelang subuh untuk membuka pintu kamarnya. Ketika pintu kamar itu terbuka, ia berlari sekencang-kencangnya.
Tetapi di perjalanan, setelah pelarian itu, ada rasa bersalah menghinggapi dirinya. Orang yang begitu baik kepadanya, memberikan tempat tinggal baginya, jaminan keamanan, dan menjamunya demikian luar biasa, sementara dia tunjukkan keadaan yang perilaku yang buruk kepadanya. Ia kembali ke tempat itu dalam keadaan ketakutan bahwa dirinya akan dibunuh di situ. Tetapi dia akan menerima seluruh hukuman yang akan dihukum padanya karena perbuatan buruk. Dan apa yang dia saksikan? Dia saksikan tangan yang begitu mulia itu membersihkan kotoran-kotoran itu dengan tangannya sendiri. Para sahabat yang ada pada saat itu hendak membunuh tamu ini. Tapi Rasulullah berkata, dia tamuku, dia adalah orang yang terhormat untukku. Sehingga tamu itu menangis di hadapan Rasulullah dan memeluk agama Islam. Ini keindahan yang begitu luar biasa pada diri Rasulullah SAW. Dan pada puncak yang paling luar biasa bahwa keindahan ruhania Rasulullah SAW. Yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa sampai pada kedudukan yang begitu agung. Dialah manusia yang paling sempurna. Yang ketika kemudian pada peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, lau qadamtu qadaman lah tarak. Tumadana fatadala fakana kauba kausaini wa'adna. Dan tetapi Rasulullah terus melangkah. Dia sampai pada keadaan yang paling dekat, bahkan lebih dekat lagi dengan busur panah. Yang tidak ada yang memisahkan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedudukan itu tidak sampai, Jibril pun tidak mungkin sampai pada kedudukan ruhania yang begitu agung. Yang di dalam Al-Qur'an Rasulullah berkata, "Syayabadni suratikun." Surah Hud itu telah menjadikan aku tua. Karena di dalam surah Hud itu ada perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Ber, Teruslah berjalan sebagaimana yang diperintahkan kepada. Jadi bagaimana ada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan Rasulullah adalah kedudukan yang paling tinggi secara rohani. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk sampai pada kedudukan ruhania sebagaimana kedudukan ruhania Rasulullah SAW. Allah ciptakan seluruh bagian alam semesta ini. Allah hadirkan seluruh keindahan. Allah tunjukkan seluruh keagungan, tapi semua terkumpul pada diri Rasulullah SAW. Sehingga di dalam Al-Quran kita menyaksikan satu-satunya sifat yang dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu telah terkumpul pada dirimu itu akhlak yang begitu azim, begitu agungnya, begitu luar biasa. Sekiranya manusia ini ingin menjadi manusia, maka satu-satunya manusia yang layak untuk menjadi kemudian panutan tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menggetarkan seluruh jagat alam semesta. Thomas Carlyle berkata bahwa Tuhan telah meledakkan pasir-pasir di Sahara, di Arabia, dan pasir-pasir itu meledak menjadi mesiu-mesiu kepada seluruh alam semesta. Dialah penguasa langit dan bumi. Dialah yang menjadi penyelamat manusia di muka bumi dan pemberi syafaat di akhirat nanti. Di penghujung dari pembicaraan kita tentang Rasulullah SAW, perkenankan saya untuk menghadirkan atau menggambarkan satu kisah yang sangat sederhana tentang Rasulullah SAW. Kisah yang begitu luar biasa, ya. Kisah yang begitu menyentuh tentang diri Rasulullah SAW. Ketika kita tahu bahwa bagaimana keindahan diri Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun yang menandingi diri. Keindahan seluruh nabi yang pernah ada
keindahan seluruh manusia yang pernah ada, semuanya ada pada diri. Seluruh akhlak, keindahan akhlak yang ada pada manusia, semua terkumpul padanya. Kita saksikan bagaimana kemuliaan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu kisah, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu eh, peperangan yang begitu panas, yang luar biasa, dalam keadaan yang begitu sulit. Dan pada saat itu semua dalam keadaan dahaga yang begitu mencekik leher mereka. Para sahabat itu sudah sebagian besar dari antara mereka itu eh, berada dalam khawatiran akan kematian. Tetapi kemudian dalam keadaan yang begitu dahaga itu dari perang Tabuk ya, perang di musim panas dan perang itu tidak terjadi di dalam keadaan yang hampir putus asa seperti itu. Tiba-tiba para sahabat berkata pada Rasulullah, ada makhluk yang datang. Di kejauhan dilihat ada satu titik hitam ya, yang begitu lambat berjalan pada Rasulullah. Sehingga mereka mengira bahwa itu adalah binatang yang binatang melata. Dan para sahabat sudah berpikir untuk menjadikan binatang itu sebagai makanan. Tapi Rasulullah berkata bukan. Itu adalah di antara kalian. Tunggulah. Rasulullah menantikan dengan para dalam keadaan ini, dalam keadaan para sahabat yang berdebar-debar, sampai ketika kemudian sosok itu mendekat, sosok itu dia berjalan tertatih-tatih dan sebagian merayap, yang tidak lain kemudian adalah Abu Dzar, sahabat yang begitu luar biasa dalam kejujurannya. Rasulullah berkata, apa yang terjadi padamu, wahai Abu Dzar? Engkau dalam kehausan yang begitu luar biasa dan tidak lagi mampu berjalan. Sebagian tubuhmu terbakar, sementara engkau dicekik oleh dahaga, tetapi padamu ada kirbah air yang dipenuh air. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar? Dia berkata, ya Rasulullah, di perjalanan tadi aku menyaksikan ada satu telaga dan aku mengambil air itu. Tetapi aku saksikan setelah aku mengambil air itu, aku tidak saksikan dirimu masih menantiku. Aku tahu bahwa engkau dalam keadaan kehausan yang luar biasa dan kau tidak memperhatikan ada dahaga, ada oase, ada eh, telaga di sini, sehingga aku mengambil air itu. Aku membawa air ini kepadamu ya Rasulullah. Dan aku tidak ingin meminumnya sebelum engkau meminum air ini. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, duhai Abu Dzar, engkau akan bersamaku di telaga Al-Kautsar. Ini gambaran kisah yang menyentuh hati. Bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan sepanjang sejarah kita menyaksikan bagaimana syair-syair tentang keindahan Rasulullah, syair-syair tentang kecintaan pada Rasulullah itu disampaikan oleh eh, apa? Oleh para pecinta Rasulullah, oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak syair-syair yang selalu disampaikan, baik dalam salawat, baik dalam ungkapan dan sebagainya. Bahkan seorang sufi dari India namanya Bai Asuran mengungkapkan, selamatkanlah aku dari kegelapan kekafiran. Tolonglah aku, wahai Nabi utusan Tuhan. Engkaulah cahaya yang bersinar, sahabat yang paling manis dari yang maha tinggi. Tidak ada kedua atau ketiga yang menyerupaimu. Berilah rahmat kepada kami, basuhlah setiap dada kami dengan cahaya ilahi yang ada padamu. Wahai Nabi utusan Tuhan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih guru kita luar biasa menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW luar biasa. Satu yang tadi masih teringat adalah bahwa nama Ahmad ma'ruf di langit, kemudian juga Muhammad ma'ruf di bumi, dan tadi juga menggambarkan beberapa cerita menggambarkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, friendly, ramah lingkungan, ramah hewan, ramah manusia dan sebagainya. Dan kita ketahui dari sana kita selayaknya mengambil teladan berdasarkan pada Al-Quran bahwa kita harus mengambil Rasulullah sebagai teladan yang baik. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah berkenan mengisi kolom chat di Miskat TV ini. Saya akan menyapa dulu beberapa kawan-kawan yang sudah hadir di Miskat TV ini. Ada Zen Lukman, terima kasih menyambut Sang Bashiro wa Nadhiro, Sri Rahmah, terima kasih juga Nia Hurani, Fatimah 74, Maran Sutarya, ini Ketua PP Icabi ini. Insya Allah, terima kasih Ustaz. Dia Puspitasari, Terima kemudian kasih, ada Alifa, Alhamdulillah. ada Syaris juga ini, Prasetyo Arifudin, Sang Pengembara, Son Warsono, Lilis R, terima kasih Wijastuti, Son Warsono juga, Lilis Hamsyiah, terima kasih. Ada Rika, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada Abdullah Abdurrahman Syahab, terima kasih. Ada Nia Hurani yang memberikan pertanyaan, nanti kita akan bacakan. Syafruddin juga terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Ada Hasan Hashbi juga terima kasih. Idar Muslih, Arjo, terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak. Kemudian share positive thinking, salam Ustadz, sehat terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, kita akan coba baca, saya baca ada yang bertanya nih di kolom kita, Nia Hurani. Salam Ustadz, Waalaikumsalam. Apakah Nur Muhammad dalam prinsip penciptaan alam semesta itu bisa disebut akal pertama? Dan apakah sama dengan sosok Nabi yang dilahirkan sebagai sosok manusia yang bernama Ahmad? Masya Allah. Ustadz. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa eh, awalul ma khalaqallah nuri. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya. Eh, Cahaya Muhammad ini dalam istilah yang dikenal misalnya di kalangan tasawuf sebagai Nur Muhammad adalah pancaran ilahiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna. Ketika dia menghadirkan seluruh bagian alam semesta ini, dia menghadirkan dalam cahaya yang paling sempurna. Bukankah di dalam surah An-Nur Allah mengatakan Allah nur samawati wal ard. Dialah cahaya langit dan bumi. Yang langit dan bumi ini hadir karena cahayanya. Dan cahaya yang memancar, yang paling awal, yang paling sempurna dari pancaran cahaya ilahi itu tidak lain disebut dengan cahaya Muhammad. Kenapa? Eh, ada hal yang menarik ya dalam satu kitab yang syarah kalimatul la ilaha illallah, eh, eh, kitab yang eh, menarik ya sebenarnya. Di situ digambarkan demikian bahwa segala sesuatu ini menggambarkan kesempurnaan dirinya. Yang dia yang maha sempurna tidak mungkin kemudian menghadirkan sesuatu yang tidak sempurna. Bahwa proses cahaya itu menampilkan cahaya semakin jauh dari pusat cahaya, maka cahaya itu semakin temaram. Tetapi cahaya yang awal memancar darinya itu cahaya yang paling benderang. Dari cahaya yang paling benderang inilah kemudian tersebar seluruh gambaran dari apapun yang ada di alam semesta ini. Sehingga seluruh apapun yang ada di alam semesta ini berasal dari cahaya yang sempurna yang pertama diciptakan Allah. Dan apa yang Allah gambarkan sebagai ciptaan yang sempurna itu, itulah tidak lain adalah Muhammad. Sehingga Muhammad yang dalam hakikat Muhammadiyah, dalam hakikat Muhammadiyah, dia adalah ciptaan yang paling sempurna.
Sehingga apapun itu berasal darinya. Diri Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai manifestasi yang paling sempurna dari cahaya yang paling sempurna yang Allah ciptakan ini. Jadi karena itu bahwa dialah bulan purnama. Ketika cahaya matahari itu memancar dan rembulan itu penuh menampung keseluruhan cahaya itu, maka dia disebut sebagai purnamanya rembulan. Jadi kalau kemudian dalam ungkapan syair Tola al-Badru alaina, bahwa telah terbit bulan purnama di hadapan kita, itu memang menggambarkan diri Rasulullah. Jadi keseluruhan dari kesempurnaan Nur Muhammad inilah yang kemudian yang tergambarkan pada diri atau wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada makhluk apapun yang lebih sempurna dari dirinya, termasuk seluruh bagian alam semesta ini. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini itu tunduk pada Rasulullah wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Di Makkah kalau kita umroh, di situ ada masjid yang disebut dengan Masjid Syajar, masjid pohon, yang pohon itu datang pada Rasulullah dan sujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Baik, Ustaz. Barangkali masih ada yang sambungan itu atau baik. Kalau tidak, ini saya coba ini, Ustaz. Kalau saya pernah membaca riwayat itu, katanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Kan beliau itu menjawab bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, apa sih makna Al-Quran berjalan? Apakah seluruh Quran itu eh, Rasulullah SAW itu perwujudan dari Al-Quran atau ada dimensi lain dari itu gitu Ustaz? Tanggal Ustaz. Ya. Bahwa eh, Al-Quran tidak lain adalah kalam Allah. Dan kalam Allah ini kan ada Quran yang diam, ada Quran yang berbicara. Ummu Salamah ketika ditanya, kaifa khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummu Salamah berkata, khuluqul Quran. Akhlaknya itulah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menyaksikan Al-Quran dalam wujud manusia, maka itu tidak lainlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Dan kalau kita ingin melihat wujud Rasulullah itu yang diam, maka tidak lain itu adalah Al-Quran. Seluruh apa yang ada dalam Al-Quran itulah gambaran diri Rasulullah, dan seluruh gambaran diri Rasulullah adalah gambaran Al-Quran. Jadi keduanya la yufariqo abadan, ya, bahwa dia tidak Hmm. akan terpisah selama-lamanya. La yaftariqan, gitu. Keduanya tidak akan pernah terpisah antara diri Rasulullah, keluarganya, dan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu ada wujud dalam konteks manusianya. Dialah yang membicarakan, dan apapun pembicaraan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Seluruh perkataannya adalah gambaran Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kita akan mengatakan bahwa Rasulullah bermuka masam, ya, atau Rasulullah kena sihir misalnya, ya. Itu kan sesuatu yang mustahil pada diri Rasulullah. Dan itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Bahwa Rasulullah akhlaknya adalah akhlak yang paling agung. Rasulullah uswatun hasanah, ya. Jadi dia gambaran dari seluruh Al-Quran itu. Sehingga bagaimana kemudian ada perilaku atau tindakan Rasulullah yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu satu hal yang mustahil. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu wujud Al-Quran dalam diri manusia, itu tidak lain adalah Rasulullah. Zohiran wa batinan. Baik secara zohir maupun batin. Karena Al-Quran itu kan memiliki tingkatan-tingkatan. Ada gradasinya. Demikian juga Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ini dalam
bentuk manifestasi diri manusia yang sempurna tidak lain adalah Muhammad bin Abdullah, dalam bentuk wujud batin yang sempurna tidak lain adalah Nur Muhammad. Jadi terkait Al-Quran ini saya izinkan sedikit promosi. Insya Allah saya sedang menyiapkan buku yang terkait dengan filsafat Al-Quran. Masya Allah, ya Allah ya. Insya Allah dalam eh, Alhamdulillah. bulan November insya Allah bisa terbit Masya ya. Allah, Masya Allah. Ditunggu Ustaz. Masya Allah terkait dengan Amin, insya Al-Quran Allah ya. mohon doanya. Amin ya Allah. Ya Allah. Ustaz, ini lagi. eh Kalau kita melihat pada situasi termasuk juga wacana di kalangan Muslim, itu ada yang memposisikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, sehingga pemuliaan yang seharusnya kita eh, apa ya takzim kepada Rasulullah SAW itu menjadi hilang. Bahkan ketika kita yang memperlakukan baginda Nabi dengan semulia-mulianya dianggap sesuatu yang nyeleneh gitu, sesuatu yang apa bertentangan dengan ajaran. Padahal kita tahu bahwa tadi juga disebutkan bahwa baginda Nabi itu adalah al-azim ya, khuluqul azim Ya. gitu. Nah, gimana kita menyikapi yang seperti itu, Ustaz? Pertama berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Eh, ada hadis mengatakan bahwa takhallaku bi akhlaqillah. Hmm. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dan di antara akhlak Allah adalah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oh, muliakan. dengan kemuliaan yang begitu luar biasa seperti saya sampaikan tadi. Bahkan mengangkat suara, memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang mulia, panggilan terhormat. Dan setiap kita mendengar nama Rasulullah, maka sebut curahilah salawat untuknya dan keluarganya. Karena ini adalah penghormatan, pengagungan yang digambarkan Allah terhadap kita semua. Jadi kalau orang mengagungkan Rasulullah, sebenarnya dia mengikuti akhlak Allah terhadap Rasulullah SAW. Hmm. Jadi ketika orang menganggap bahwa Rasulullah itu sebagai manusia biasa, pertanyaan paling mendasar, kalau begitu, kenapa bukan Anda yang menjadi nabi? Ayat kita harus melihat bahwa dalam istilah Al-Quran, Al-Quran menggunakan beberapa istilah tentang diri manusia. Allah menyebut dengan kata bashar. Allah mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan aku bashar. Bashar dalam konteks bahasa Arab adalah manusia dalam sisi fisik biologisnya. Hmm. Bahwa dalam konteks biologis, dalam konteks fisik, itu tidak berbeda dengan manusia yang lain. Bahwa punya rasa lelah, ya, punya juga keperluan fisik, ya. Secara fisik dia manusia sebagaimana kita, sebagaimana Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kamu, gitu. Bukan dari makhluk yang lain. Orang-orang Arab jahiliyah itu tidak percaya bahwa utusan Allah itu dalam wujud manusia. Hmm. Mereka meyakini bahwa wujud Rasulullah itu dalam wujud-wujud yang bersifat gaib seperti malaikat dan sebagainya. Sehingga mereka menolak kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan min anfusikum, dari golongan kamu sebagai manusia dan juga sebagai bashar. Ada orang tuanya, ada kemudian istrinya, dan kemudian ada keturunannya. Ada putrinya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, yang darinya kemudian muncullah kemudian manusia yang mulia, ya. Eh, jadi bashar ini menunjukkan sisi biologis yang sama, tapi Allah mengatakan dalam ayat itu, Kul inama ana basyaru mislukum. Allah mengatakan apa? Yuha ilayya. Yang Allah berikan wahyu kepada aku. Secara fisik tidak berbeda, tetapi secara ruhania, secara maknawiyah,
kita tidak pernah bisa menyandingkan antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai kedudukannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu sampai pada derajatnya. Sekalipun malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, jadi karena itu bahwa kita harus sadar ketika Allah menyebutkan kata bashar itu dalam aspek seperti apa. Tetapi ketika Allah mengatakan bahwa terkait dengan istilah insan misalnya, itu berbeda ya. Itu tentu manusia bukan hanya dalam hakikat basyariahnya, hakikat biologisnya, tapi dalam hakikat kedirian, dalam hakikat manusia, kemanusiaannya, keinsaniahnya. Nah, untuk konteks insaniah ini tentu setiap orang berbeda sesuai dengan kesempurnaan yang dia raih. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan oh, dia sama saja dan kemudian memuliakannya itu mengkultuskannya gitu kan. Itu perkataan-perkataan yang justru menjauhkan kemudian hati kita kepada Nabi. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW adalah orang yang bersedia mempersembahkan apapun dari dirinya untuk Rasulullah SAW. Jadi apapun yang membuat Rasulullah bahagia, dia akan mempersembahkannya. Dan di sisi Allah, setiap tindakan yang memberikan kemudian keridoan, kebahagiaan pada Rasulullah, itu akan membuat keridoan dan kebahagiaan pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan cinta padamu. Ada satu kisah, Kang saya ingin mengisahkan Ya. kisah ini sedikit saja. Di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana kita lah, keadaan itu alamiah. Ada sahabat yang suka bercanda. Dan dia selalu membuat joke-joke yang membuat semua orang lain tertawa. Dan orang selalu berkumpul. Jadi kehadirannya menghangatkan suasana. Suatu saat Rasulullah mengimami sholat. Dan setelah sholat itu ketika Rasulullah mengucapkan salam, ketika kedua Rasulullah mengucapkan salam, kedua menutup, para sahabat itu sudah bubar dan berkumpul di samping sahabat ini. Dan semua tertawa. Rasulullah menyelesaikan kemudian dengan zikir doanya. Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah mendatangi kemudian kerumunan itu. Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Mereka berkata, tidak ada Rasulullah biasa. Dan orang ini berkata, ya biasalah Rasul. Dia berkata bahwa ya ini ceritalah bahasa kita ya. Kata Rasulullah bahwa tidakkah engkau tahu bahwa Allah akan membangkitkan orang sepertimu itu dalam keadaan yang paling lucu. Sehingga nanti di yaumil mahsyar, semua orang akan mentertawakan diri. Dan orang ini bertanya, ya Rasulullah seperti apa nanti bentukku di akhirat, di yaumil mahsyar? Rasulullah mengatakan bahwa engkau akan datang pada Allah dalam kepala yang seperti pentul jarum, tapi tubuh yang sebulat bumi. Sehingga orang semua tertawa menyaksikan tubuhmu. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, tidak apa-apa aku seperti itu. Paling tidak bahwa ketika orang dalam kesulitan, aku dapat membahagiakan mereka. Mendengar jawaban ini, Rasulullah tersenyum. Dan tiba-tiba Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innallaha yukri'ukas salam. Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam untuk. Sesungguhnya sahabatmu ini akan dibangkitkan Allah dalam wujud yang paling indah. Karena dia telah membuat bahagia hati orang yang dicintai Allah. Muhammad luar biasa ceritanya Ustaz. Ini Ustaz, ada pertanyaan nih dari Sri Rahmah. Terima kasih Umi Firkoh dan Ja'far yang sudah bergabung. Sri Rahmah bertanya, Ustaz, kemuliaan yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah semata karena kehendak ilahi ataukah hasil ikhtiar sosok Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan konsep keadilan ilahi? Bagaimana Ustaz? Ya, ya. Dalam hal ini, paham, kesempurnaan Rasulullah SAW
Itulah kesempurnaan dari terkumpulnya seluruh kesempurnaan yang pernah ada. Sehingga ketika kemudian bahwa puncak kesempurnaan itu jatuh pada diri Rasulullah, pada sulbi Aminah, yang tentu saja di sini ada lutfullah, ya. Ada eh, kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi perdebatan tentu saja di kalangan para mutakallimin, apakah Rasulullah mencapai derajat itu karena memang dirinya berusaha untuk sampai di situ, ataukah karena Allah memang menakdirkan kemudian diri Rasulullah ini. Ada beberapa hal tentu saja untuk menjawab ini. Yang pertama bahwa ketika seluruh sebabnya itu sudah ada, ya, sudah terkumpul, sehingga ketika sebab kesempurnaan itu sudah terkumpul pada saat yang sama, maka terjadilah kesempurnaan itu. Ini hal yang alamiah, ya, bahwa jadi ketika kemudian seluruh nutfah dari para nabi, para nabi, para rasul, dan kemudian sampai pada manusia yang paling utama antara Abdullah dan Aminah dalam satu kesatuan, sehingga kemudian puncak kesempurnaan itu menjadi lengkap, sehingga keluarlah diri yang paling sempurna. Zohiran wa batinan, jisman wa ruhiyan. Baik secara zohir maupun batin, maupun baik secara jisim maupun secara ruhani. Jadi jasmani Rasulullah adalah jasmani yang paling sempurna. Anda bisa bayangkan siapa yang sanggup berperang, ya, dengan keadaan yang begitu panas, luar biasa, dahsyat, dengan ini yang terjal luar biasa, dengan kekerasan dan keburukan perilaku dari orang-orang jahiliyah dan sebagainya, yang mampu menghadapi itu kalau bukan manusia yang paling tangguh. Ya. Kemudian, siapa yang mampu membimbing seluruh manusia ini? Yang semua manusia akan tunduk padanya kalau dia tidak memiliki ruhania yang paling utama. Diri Rasulullah itu pada saat yang sama merupakan magnet kemanusiaan, magnet seluruh fitrah manusia. Siapapun yang datang berziarah ke kubur Rasulullah, dia akan merasakan kerinduan yang begitu dalam di hatinya, dan rasa haru, dan tidak mampu kemudian untuk menahan air matanya atas kerinduannya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa di satu sisi Allah menyiapkan secara alamiah kesempurnaan itu terjadi, dan di sisi lain karena kesempurnaan itu juga Rasulullah melakukan hal-hal yang paling sempurna. Jadi apakah kemudian ini tidak ada iradah padanya? Sebagian besar ulama mengatakan bahwa pada diri Rasulullah ada iradah, ya. Tapi karena kesempurnaan yang ada padanya, dia melakukan tindakan-tindakan yang sempurna, sehingga itu kemudian yang membawa dirinya sampai pada puncak kesempurnaan. Ujian demi ujian yang datang pada Allah menunjukkan keadaan itu. Bahwa Allah menguji diri Rasulullah dengan ujian-ujian yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Yang riwayat mengatakan bahwa kalau ujian itu ditimpakan pada penduduk bumi ini tidak akan sanggup semuanya untuk menanggung sebagaimana apa yang ditanggung oleh Rasulullah. Baik itu beban secara zohir, ya, menghadapi keadaan masyarakat dan sebagainya, tetapi yang paling berat adalah bagaimana kemudian perjalanan kesempurnaan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Perjalanan ruhania yang begitu dahsyat yang ditempuh oleh Rasulullah. Jadi kalau ayat tadi pada surah Hud itu, yang Rasulullah mengatakan bahwa surah Hud itu telah menjadikan tua, itu satu malam saja, bahwa apa? Janggut Rasulullah itu berubah memutih semuanya. Adakah orang yang sanggup untuk semalaman untuk beribadah pada Allah, dan bukan dipersembahkan untuk dirinya, tapi dipersembahkan untuk keluarganya dan umatnya? Ini sehingga di satu sisi kita bisa mengatakan bahwa satu sisi ini adalah mauhibah dari Allah,
Satu sisi dari lutf Allah, tapi di sisi lain bahwa karena kesempurnaan yang sudah ada pada dirinya, Rasulullah SAW dengan iradah yang ada padanya, dia melakukan hal-hal yang mengantarkan dirinya pada puncak kesempurnaan. Jadi di situ ada iradahnya juga. Baik Ustaz, ini barangkali untuk sebelum closing statement Ustaz, saya teringat dengan ayat Quran itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Implementasinya Ustaz. Yang pertama, apakah bisakah kita sebagai muslim itu mengambil dimensi Rasulullah, misalkan satu, misalkan dimensi kalau ketemu hanya senyum-senyum seperti itu, atau misalkan yang paling duluan salam tangan, salaman begitu. Yang kedua, implementasi untuk dimensi pendidikan pada generasi anak dan sebagainya itu seperti apa, Ustaz? Ustaz, barangkali ada catatan-catatan. Eh, Bagaimana ininya? Bahwa eh, Apakah bisa mengambil satu dimensi, misalkan hanya salam saja, kemudian kita implementasikan, atau harus seluruh yang kita ambil dimensi ya, pada uswahnya itu? ada Allah di situ dikatakan lah karena fi Rasulullah uswatun hasanah. Fi Rasulullah. Pada fi itu menunjukkan sebagian ya, tidak semua kita bisa meniru Oh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ide ya, seorang kaligrafi, seorang penulis kaligrafi. Eh, Dia suatu saat membaca satu riwayat bahwa ketika Rasulullah terluka di perang Uhud dan Rasulullah itu sholatnya itu sambil berjinjit gitu. Karena mungkin luka dan ada rasa sakit ya. Hmm. Sehingga Rasulullah itu sholat dalam keadaan berjinjit. Dia membaca riwayat itu dan kemudian dia mempraktekkan pada sholat yang dilakukan. Dia lakukan itu. Dia sholat dalam keadaan berjinjit eh, karena kecintaannya tentu pada Rasulullah SAW. Satu malam dia bermimpi Rasulullah datang kepadanya dan Rasulullah menegurnya. Itu untukku bukan untukmu. Sehingga setelah itu dia kembali sholat seperti biasa. Ya. Ada hukum-hukum yang memang hanya terkait Rasulullah. Hmm. Eh, ada hal-hal yang hanya terkait pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pada selain Rasulullah SAW. Jadi karena itu kita tidak bisa misalnya meniru kenabiannya tidak mungkin. Meniru Hmm. ibadah Rasulullah juga mustahil ya. Berbeda ya. Artinya tingkatan kita kalau kita paksakan dalam pola yang sama itu akan menghancurkan kita. Alih-alih membawa kebaikan bagi kita, justru membawa mudarat. Yang kedua bahwa apakah kita harus meniru keseluruhan itu mustahil. Meniru keseluruhan diri Rasulullah itu mustahil ya. Begitu luar biasa Rasulullah itu. Tetapi kita bisa meniru sebagian yang mungkin ya, mungkin dapat kita laksanakan. Paling tidak minimal kita tentu mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua tentu selalu mencurahkan sholawat kepada Rasulullah Hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menghubungkan antara diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kemudian misalnya kita mengikuti akhlak Rasulullah yang lain ya, senyum, kemudian tentu mengasihi siapapun ya, termasuk orang-orang yang mungkin menzalimi kita, eh, kasih mereka, memberikan maaf untuk mereka, itu kan akhlak-akhlak Rasulullah yang luar biasa. Kalau meniru dalam konteks fisik, tentu semua orang bisa melakukannya ya. Eh, Abu Jahal pun bisa melakukan itu. Jadi kalau hanya semata meniru misalnya jenggot Rasulullah ya, eh, atau meniru kemudian kalau meniru dalam konteks fisik itu sesuatu yang mudah. Tapi yang diperintahkan kita mengikuti uswatun hasanah laqad kana lakum fi Rasulullah SAW. Contoh akhlak dan perilaku Rasulullah SAW. Bagaimana memperlakukan orang-orang yang di luar Muslim ya. Ada satu saat katanya itu Syekh Al-Azhar itu saya lupa nama Syekh Al-Azhar ini berjumpa dengan seorang pemuda dan pemuda itu tampil dengan tampilan yang kelihatan eh,
syar'i lah ya. Mungkin kalau sekarang itu mereka yang baru hijrah ya, dengan tampilan-tampilan yang wah begitu luar biasa. Ulama ini, kalau saya tidak saya apakah Syekh Sya'rawi ya yang eh, tanya kepada pemuda itu, bagaimana keadaanmu? Dia berkata, "Oh, baik." Kemudian Syekh Sya'rawi itu berkata, wahai pemuda, bagaimana kalau kamu menyaksikan ada orang-orang yang berbuat mungkar? Pemuda itu kemudian berkata bahwa aku akan membunuhnya. Kalau engkau membunuhnya, kemudian dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke neraka jahanam. Kata Syekh Syarawi, kalau begitu engkau sudah bersekutu dengan setan. Karena engkau sudah memudahkan jalan setan untuk memasukkan hamba Allah ke dalam neraka. Wahai pemuda, sungguh begitu jauh antara dirimu dengan Rasulullah. Engkau berada di satu lembah, tetapi Rasulullah berada di lembah yang lain. Tidak akan kau pernah mendengar kisah ini. Ketika ada seorang Yahudi meninggal dunia dan jenazahnya diangkut di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah berdiri di hadapan jenazah itu. Dan Rasulullah menangis atas jenazah itu. Dan sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di hadapan jenazah Yahudi dan kenapa engkau menangis? Rasulullah berkata, aku berdiri karena aku menghormati dia sebagai makhluk Allah. Dan aku menangis karena malu di hadapan Allah. Ada satu hambanya yang tidak aku mampu bawa bimbing dirinya untuk dapat menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Syab, begitu jauhnya engkau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ustaz, ini ada satu lagi, Ustaz barangkali berkenan untuk merespon Ya, dari Bu Sri bahkan Rahma ini. Rasulullah SAW begitu mulia mendapatkan eh, Rasulullah SAW yang begitu mulia pun mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini semata hanya ujian keimanan? Bukankah keimanan Nabi itu sudah sempurna? Barangkali bisa. ya, Sekaligus mungkin semakin nanti bisa sempurna diri seseorang, semakin ujiannya juga menjadi berat ya. bertingkat. Karena ujian itu yang akan kemudian seperti bahwa emas itu akan menjadi bersinar setelah berulang kali kemudian diusap ya, setelah berulang kali dia dibasuh, setelah berulang kali dia di sepuh. Ya, Ini Jalun Rumi mengatakan begini bahwa eh, apa tepung itu menjadi roti yang nikmat setelah dia dibakar. Jadi demikianlah bahwa bagaimana kemudian apakah ini ujian keimanan? Ya, ujian keimanan bagi Rasulullah. Rasulullah juga tetap diuji ya. Rasul pun diuji untuk menyempurnakan. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, Allah katakan bahwa apa? eh, Setelah sempurna semuanya kalimat Allah ya, baru kemudian dia dijadikan sebagai imam. Gitu. ya, Jadi setelah dia mendapatkan ujian yang demikian dahsyatnya, baru diangkat pada derajat yang paling tinggi. Jadi apakah para Rasul, bukankah Rasulullah itu sudah keimanannya eh, betul, tapi itu penyempurnaan ya. Wah, itu menjadi penyempurnaan bagi diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sebagaimana kemudian kita yang kemudian ini diuji untuk naik pada kedudukan yang tinggi kan. Sebagaimana Allah mengatakan pada Ibrahim, wazib kala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala ini jailuka linnasi imaman. Setelah ditimpakan pada Ibrahim itu bala dari Tuhannya, dan diuji dengan kalimat ya, dan dia menyempurnakan ujian itu. Fa'tamahunna. Kita tahu Ibrahim itu diuji dengan dahsyat ya. Bagaimana diuji dibakar, kemudian diuji untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail putranya di lembah yang begitu luar biasa, diuji lagi untuk kemudian menyembelih Ismail alaihissalam ya. Ujian-ujian yang dahsyat, tapi setelah sempurna semua ujian itu, Allah angkat dia sebagai imam. Demikian juga pada diri Rasulullah SAW. Itu penyempurnaan.
Jadi apakah ketika Rasulullah beristighfar 70 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdosa? Tidak. Tapi Rasulullah dalam penyempurnaan hakikat kesempurnaan dirinya. Ya. Semakin emas itu digosok, semakin dia berkilau. Apakah emas itu sudah tidak berkilau, tapi semakin digosok dia akan menjadi mbah luar biasa kilaunya. Demikian juga pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi karena itu bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu satu bentuk di mana eh, apa namanya penyempurnaan. Tapi kenapa Rasulullah yang sudah demikian luar biasa, sempurna, baik, tapi orang-orang masih membencinya? Begini, ya, bahwa cahaya matahari itu luar biasa menerangi kita ya. Dan tetapi kalau mata kita dalam keadaan sakit, melihat cahaya matahari itu justru tambah menyakitkan, menusuk luar biasa mata kita. Demikianlah orang yang di dalam batin mereka itu ada penyakitnya. Maka eh, penyaksian pada Rasulullah itu justru membuat penyakit batin mereka itu bertambah-tambah. Fi qulubi maradun fadzadahumullahu maradun. Semakin dia menyaksikan Rasulullah, semakin bertambah sakit yang ada pada hati mereka. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada penyakitnya. Gitu. Jadi demikianlah bahwa eh, orang itu membenci Rasulullah sudah baik luar biasa, ya. Sudah indah luar biasa. Tapi bahwa orang itu ada penyakitnya, kebaikan itu justru menyakitkan bagi mereka. Insya Allah, luar biasa. Barangkali bisa closing statement sekaligus doa penghujung ini. Ya, Gimana, Sob? saya ingin mengisahkan kisah sederhana ya dari eh, apa ya yang dikisahkan ada satu kisah menarik ya dari seorang ulama. Hmm. eh, Kalau saya tidak salah dia adalah atas Tazani atau ini yang mengisahkan dengan kisah begini ya bahwa dia selalu bersalawat pada Rasulullah. Jadi selalu mengucapkan salawatnya sehingga dia tidak pernah terputus salawatnya pada Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu apa bahkan dia selalu mengucapkan syair-syair tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Ketika satu malam ya dia bermimpi menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya dan pintu kamarnya itu terbuka. Ya. Dia saksikan saya mengikuti Rasulullah SAW dan kamarnya menjadi wangi luar biasa. Eh, Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, berikan kemudian amal biasa di hadapan Rasulullah dan tidak berani menatap Rasulullah, dia mau memalingkan wajahnya karena tidak ingin kemudian mulutnya dicium oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencium kemudian pipinya dan dia merasakan wewangian yang begitu indah luar biasa. Ya. Dan ketika dia tetap cium wangi Rasulullah itu di pipinya, bahkan di seluruh ruangan kamarnya, dan selama 8 hari bahwa wangian itu terus ada, dan istrinya tahu bagaimana wangian itu begitu luar biasa wanginya. Ya. Ini adalah wangian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu bahwa kita hal yang penting yang bisa menghubungkan antara diri kita dan Rasulullah yang paling mudah dan paling sederhana adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala
Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guru kita Ki Haji Dr. Khalid Al-Walid yang sudah menyampaikan terkait dengan kemuliaan, keluar biasaan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Eh, Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk senantiasa mendoakan kami, mendoakan para guru kita, para guru yang mengenalkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk juga menyebarluaskan hasanah yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali nanti Rasulullah SAW berkenan atas eh, aktivitas kita yang begitu menunjukkan kecintaan kepadanya. Bapak dan Ibu, marilah kita akhiri sama-sama dengan bacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi